Era smartwatch memasuki babak baru. Kini udah mulai banyak vendor smartphone yang akhirnya ikut ngeramein pasar jam tangan pintar, salah satunya Asus, lewat seri ZenWatch-nya. Generasi pertama emang nggak dijual resmi di Indonesia. Nah, alhamdulillah generasi yang kedua ini akhirnya dijual secara resmi dengan mengusung banyak fitur keren yang menurut saya layak jadi salah satu pilihan terbaik smartwatch tahun ini. Apa aja itu? Meskipun usung desain kotak yang kata orang-orang kurang mirip jam tangan konvensional, kesan elegan tetap terasa saat pakai Asus ZenWatch 2. Case premium berbahan metal yang didesain melengkung di tiap sudutnya bikin smartwatch ini kayak jam tangan mahal. ZenWatch 2 juga nyaman banget di pergelangan tangan, tapi saya kurang suka dengan bezel dan dagu yang lumayan tebal dan nyisain ruang kosong kayak gini. Namanya juga Asus, nggak smartphone, nggak smartwatch, pasti ciri khasnya kayak gini. Secara fisik keseluruhan, nggak ada yang bedain ZenWatch 2 dengan pendahulunya, kecuali hadirnya tombol crown cantik yang fungsinya sebagai tombol power. Strap berbahan kulit ini cukup nyaman di pergelangan dan nambah kesan maskulin. Ada dua varian lainnya, yaitu rubber dan juga stainless steel. Kalau bosan dengan strap bawaan, kamu juga bisa menggantinya dengan strap lain dengan ukuran 22 mm untuk pria dan 18 mm untuk wanita. ZenWatch 2 dibekali dengan layar 1,63 inci yang berjenis AMOLED. Bukan resolusi tertinggi di kelas smartwatch sih, tapi menurut saya, dengan kerapatan pixel 278 ppi, tampilan layar yang menyajikan 16 juta warna ini udah kelihatan cukup tajam. Soal ketangguhan, ZenWatch 2 kayaknya nggak perlu diraguin lagi. Layar dilapisi kaca Gorilla Glass 3 membuatnya tahan dari benturan atau goresan yang nggak disengaja. Smartwatch ini juga udah ngantongin sertifikasi tahan air dan debu yang lebih baik dari pendahulunya, yaitu IP67, yang tahan air hingga kedalaman 1 meter selama 30 menit. Sama dengan smartwatch Android Wear lain, perangkat ini perlu terhubung dengan smartphone untuk memaksimalkan fungsinya. Minimal smartphone dengan sistem operasi Android 4.3 Jelly Bean atau iPhone dengan iOS 8.2. Proses pairingnya cukup simpel, namun makan waktu yang agak lama saat proses sinkronisasi. Tergantung banyak enggaknya aplikasi yang terinstall di smartphone. ZenWatch 2 udah pakai Android Wear terbaru, yaitu versi 1.4 berbasis Android Marshmallow dan berjalan sangat smooth. Sama kayak smartwatch lain, kamu juga bisa cek kalau ada notif pesan dari teman, tanpa harus ambil HP dari kantong celana. Atau juga bisa balas pesan langsung dengan emoji, template yang udah ada, dan perintah suara. Semua cards Google Now di smartphone mulai dari info saham sampai cuaca juga otomatis tersinkronisasi di sini. Yang menarik dari versi 1.4 ini, speaker pada smartwatch kini jadi lebih fungsional. Jadi bisa telepon-teleponan langsung dari ZenWatch 2. Fitur ini belum ada di versi sebelumnya loh. Konektivitas WiFi juga ada, jadi notifikasi akan tetap masuk meskipun smartwatch ini nggak lagi terhubung dengan smartphone. Mode layar always on kayaknya udah jadi fitur wajib smartwatch saat ini. Jadi nggak perlu bolak-balik tekan tombol power, cuma buat lihat jam atau notif yang masuk. Dengan kontrol gestur, layar otomatis ke mode aktif saat lengan terangkat sejajar dengan dada. Kayak lihat jam tangan pada umumnya. Ada 60 watch face bawaan, dan masih banyak lagi yang bisa kamu unduh langsung di Play Store. Tips tambahan, kalau mau watch face pakai foto atau gambar sendiri, download aplikasi Face Designer dan kamu bisa atur sendiri layout jamnya, menambahkan teks, dan juga pakai background dari gambar di galeri. Nggak ketinggalan, ZenWatch 2 juga dibekali pedometer yang akan hitung jumlah langkah kaki kamu dan juga kalori yang terbakar setiap harinya.
Kamu atur sendiri targetnya, lengkap dengan laporan progres per minggu, yang semuanya bisa dimonitor lewat aplikasi wellness. Saya akui, UI aplikasinya apik banget. Selain sebagai penyambung notif dan juga fitness tracker, ZenWatch 2 juga bisa jadi remote untuk kontrol musik atau kamera. Tinggal install aplikasi Google Play Music dan juga remote kamera, kayak gini. Menarik kan? Smoothnya performa ZenWatch 2 nggak lepas dari kombinasi kinerja chipset Qualcomm Snapdragon 400 dan RAM 512MB. Kapasitas penyimpanannya 4GB, namun yang bisa dipakai untuk install aplikasi hanya 2,49GB aja. Untuk sebuah smartwatch, saya rasa spek kayak gini udah lebih dari cukup. Saya cukup puas dengan performa baterai 400 mAh di smartwatch ini. Rata-rata bertahan 1,5 hari, dengan layar yang terus menyala, kecerahan layar level 3, dan WiFi yang aktif. Kalau fitur Always On dan WiFi dimatiin, baterainya bisa tahan sampai 3 hari. Menariknya, ZenWatch 2 adalah smartwatch pertama yang udah dukung fast charging. Cepat apa sih? Ngecas 15 menit, baterainya akan terisi sekitar 60%, atau kira-kira 50 menit untuk mengisinya sampai 100%. Kalau sebuah gadget bisa tahan tetap nyala dari pagi sampai malam, berarti baterainya besar untuk di kelasnya. Dan nggak perlu fast charging, karena cukup sekali charge sehari sewaktu tidur. Lalu, apa smartwatch ini layak dimiliki? Kalau budgetmu pas-pasan, tapi tetap pengen tampil high-tech dengan smartwatch Android Wear, ZenWatch 2 mungkin pilihan yang pas buat kamu. Harganya sekitar 2,5 juta rupiah, atau kamu bisa cek harga terbarunya dengan klik link pertama di kolom deskripsi di bawah video ini. Dengan harga yang cuma setengah dari harga rata-rata smartwatch Android Wear resmi lainnya, ada beberapa fitur yang dikorbanin, kayak heart rate sensor dan GPS. Oke, segitu aja dulu reviewnya. Semoga bisa berikan informasi yang cukup jelas tentang Asus ZenWatch 2. Oh ya, Asus nggak bayar saya buat bikin video ini, karena video ini adalah 100% pendapat saya tentang Asus ZenWatch 2. Saya Arya dari Gadget Gaul undur diri, sampai ketemu di review selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel Gadget Gaul, supaya kamu nggak ketinggalan info kalau ada review terbaru dari kami.